Beragam tantangan dihadapi oleh para petugas medis saat mengendarai ambulans COVID-19. Pandemi COVID-19 menyimpan cerita tersendiri bagi para petugas pemakaman. Berjuang melawan COVID-19 dalam sunyi, petugas pemulasaran kamar jenazah berbagi kisah. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan laporan khusus. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita pilihan redaksi Kompas TV. Saya Christian Grich, kita jelang laporan khusus selengkapnya. Saudara, ambulans menjadi kendaraan andalan saat menghadapi ganasnya virus corona. Beragam tantangan dihadapi para petugas medis saat mengendarai ambulans COVID-19. Potret perjuangan mereka menjadi kisah menarik untuk ditelisik. Ambulans menjadi kendaraan andalan di saat genting menghadapi ganasnya virus corona. Ambulans menjadi salah satu solusi untuk mengantar pasien agar mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit hingga ke peristirahatan terakhir. Beragam tantangan dihadapi oleh para petugas medis saat mengendarai ambulans COVID-19. Di Manado, Sulawesi Utara, ambulans pengantar jenazah COVID-19 dirusak oleh massa saat mengantar ke pemakaman. Udah suruh bajalang ulang kita bajalang sampai dikubur. Serta sudah dikubur situ orang minta mesin oto saya mati dengan lampu semua. Mau ibadah dong. Jadi saya mati. Setelah itu saya mati, samping kita soalnya ada polisi yang pegang senter di kaca kiri. Dia suruh kode-kode dong. Saya bilang sudah aman, so mati mesin dong. Pas jenazah saya turun, dan kode suruh bajalang joy. Saya hidup mesin, tapi bajalang sekitar 20 meter sudah digelap-gelap. Penghujan batu datang. Kisah pilu lainnya, saat petugas membawa jenazah COVID-19 melalui medan jalan yang ekstrim. Ambulans pengantar jenazah COVID-19 milik tim Satgas COVID-19 Samarinda terjebak dalam kubangan lumpur saat menuju pemakaman. Para petugas terpaksa membuka baju pelindung diri untuk mendorong ambulans di tengah lumpur yang semakin licin. Peristiwa dramatis ini terjadi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Timur. Ambulans harus melewati area yang belum diaspal karena merupakan jalur satu-satunya menuju pemakaman umum khusus pasien COVID-19. Setelah berbagai upaya dilakukan, ambulans akhirnya ditarik oleh tali dengan mobil lain hingga sampai ke TPU. Prosesi pemakaman dilakukan secepat mungkin oleh petugas di tengah keadaan yang sulit. Pembacaan doa juga dilakukan secara virtual untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19. Itu memang masih ada sebagian yang masih berjalan tanah, jadi memang kendaraan kami agak sedikit tersendat, tapi alhamdulillah masih sampai juga di sana. Walaupun tadi sempat didorong dan juga sempat waktu kembalinya ditarik pakai tali. Potret perjuangan tenaga medis dalam menjemput dan mengantar pasien COVID-19 juga penuh dengan tantangan. Di beberapa wilayah, kehadiran ambulans kerap menjadi momok menakutkan, sehingga petugas urung menjemput pasien. Masuk ke satu lingkungan, biasanya yang dijemput pun khawatir. Nah, untuk hal ini kita biasanya kerjasama dengan RT, RW, atau lingkungan di mana kita akan melakukan penjemputan. Jadi pada saat kita masuk, orang udah tahu di sana. Kadang kita juga pihak yang menjemput, kita selalu info, ini ambulans kita ada tulisannya COVID-19 loh. Ada problem nggak? Kalau mereka bilang, oh iya jangan deh. Atau mereka biasanya ketemu di puskesmas. Jadi sekarang pick up point kita itu ada beberapa tempat di puskesmas. Satuan Gugus Tugas COVID-19 mencatat sejak April hingga November 2020, tim ambulans Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia dan relawan Satgas COVID-19 telah melayani lebih dari 7.000 pasien COVID-19 dengan kondisi ringan hingga sedang.
Sejak Agustus, sekitar 100 hingga 179 pasien diantar armada sebanyak 10 ambulans secara bergantian dengan estimasi satu ambulans diisi 6-7 pasien. Dari seluruh wilayah Jabodetabek dan juga Banten, relawan petugas ambulans sebanyak 38 orang, terdiri dari 19 tim dengan armada 13 ambulans yang diisi 2 perawat. Dengan alur antaran mulai dari rumah, atau hotel, atau puskesmas ke rumah sakit rujukan, dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan dan mengantar pulang kembali pasien. Petugas atau supir atau perawat yang ada di ambulans ini relawan semua, mereka bukan terkait dengan institusi rumah sakit tertentu, dan ini memang kerja-kerja kerelawanan yang mohon bisa dibantu oleh masyarakat. Setiap hari mereka udah bawa baju gantinya, bawa hazmat spare gitu, jadi setelah mereka mengantar atau menjemput pasien, mereka ganti baju, mobil desinfektan, pergi lagi. Dulu memang di awal itu hanya dari jam 9 sampai jam 9, jadi 12 jam. Jam 9 pagi sampai jam 21. Tapi sekarang dengan seiring meningkatnya permintaan orang untuk dijemput dan jamnya juga biasanya ada yang lewat tengah malam, jadi kita operasi 24 jam. Dan ini ambulans gratis. Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas Penanganan COVID-19 ini menambahkan, penjemputan oleh ambulans juga tidak sembarangan. Satgas harus terlebih dahulu menerima rekomendasi sebelum menjemput pasien. Jadi pelayanan kita bukan hanya mentransport, ya, karena rumah sakit sekarang juga udah penuh. Pada saat kita bawa itu sudah harus pasti rumah sakit sudah terima. Jadi ambulans kita juga membantu, perawat kita juga membantu administrasi, memastikan bahwa orang yang kita jemput itu sudah dapat surat rujukan baik dari puskesmas ataupun rumah sakit di mana mereka ada sekarang untuk rumah sakit tujuan. Begitu sampai di rumah sakit tujuan juga perawat-perawat kami itu banyak yang dapat pujian karena membantu administrasinya juga. Saya tahu proses di Wisma Atlet yang sekarang penuh itu nggak cepat dan nggak gampang buat orang yang sedang sakit, dan mereka pasti khawatir. Peran para petugas medis dan relawan ambulans tak dapat dipandang sebelah mata. Melayani dengan setulus hati dengan mengantar para pasien hingga mendapatkan perawatan intensif menjadi harapan di tengah merebaknya virus corona. Saudara, pandemi COVID-19 menyimpan cerita tersendiri bagi para petugas pemakaman. Bertugas memakamkan jenazah COVID-19 bukanlah hal mudah. Mereka harus merelakan waktu bersama keluarga demi tugas kemanusiaan. Pandemi COVID-19 menyimpan cerita tersendiri bagi para petugas pemakaman. Hampir setiap hari, petugas dengan cekat memakamkan jenazah COVID-19. Suasana pilu pun mewarnai area pemakaman. Proses pemakaman jenazah COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Para petugas berisiko terpapar virus corona. Di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, para petugas pemakaman siaga bertugas setiap waktu. Tercatat hingga Desember 2020, jumlah pasien COVID yang meninggal dunia di Jakarta mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Imang Maulana, petugas pemakaman jenazah COVID-19 di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, harus merelakan waktu berkumpul dengan keluarga demi tugas kemanusiaan. Ketika kami sudah pulang ke rumah dan sudah bersih-bersih, kumpul dengan keluarga, anak dan istri, tiba-tiba pimpinan menelpon kembali untuk ada ambulan untuk dimakamkan saat itu juga. Maka apa boleh buat? Ya, kami langsung ke TKP, ke tempat lokasi pemakaman. Dan itu merupakan suatu yang bisa dikatakan suatu yang memilukan buat kita gitu kan. Teriknya panas dan rintikan hujan menjadi teman setia menggali liang lahat. Nadi, komandan regu tim pemakaman COVID-19, berbagi kisah proses penguburan. Ini kadang-kadang menguburkan dengan cuaca yang mungkin nggak mendukung kami sebagai pengubur. Ya, satunya itu mungkin hujan, keduanya mungkin karena jam malam.
Berbeda dengan Junaidi, petugas pemakaman di TPU Pondok Ranggon yang bekerja sejak 1997 ini mengaku semakin sibuk mengurus pemakaman jenazah COVID-19. Kesibukannya cukup lumayan sibuk untuk beberapa hari terakhir ini, karena semakin banyak pemakaman korban yang terpapar COVID-19. Sejak COVID-19 melanda Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, Junaidi mengaku tidak ada batas waktu dalam bekerja. Mulai masuk dari jam 7 selesai, tidak ada batas waktu. Ketika penguburan sudah dinyatakan tidak ada lagi yang dimakamkan, maka kami baru bisa pulang. Jumlah jenazah COVID-19 di pemakaman TPU Pondok Ranggon terus meningkat. Petugas pemakaman kini terbentuk 2 tim dengan total 50 orang. Namun, jika tidak ada pemakaman jenazah COVID-19, mereka bertugas menangani pekerjaan reguler. Mengerjakan pekerjaan yang lain. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Seperti menangani pemakaman yang reguler salah satunya. Itu pun 1 tim 1 minggu untuk mengerjakan hal tersebut. Selesai itu kami mengerjakan lagi di minggu berikutnya kebersihan pembabatan rumput, pembersihan areal yang ada di TPU Pondok Ranggon itu sendiri. Di balik kerja kerasnya, Junaidi sempat merasakan takut akan terpapar COVID-19. Di awal perasaan takut itu ada, secara manusiawi. Perasaan takut tersebut menghantui baik saya secara pribadi atau keluarga yang di rumah. Semua merasakan ketakutan tersebut. Namun, Junaidi bertanggung jawab melaksanakan tugas kemanusiaannya dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal pertama, karena memang itu pekerjaan menjadi bagian daripada tanggung jawab saya, maka saya secara pribadi menyiapkan diri, baik itu secara fisik, mental, juga memberi pemahaman ke keluarga bahwa ini bagian daripada pekerjaan yang harus saya ambil. Terlebih ada nilai kemanusiaan di dalamnya. Suka dan duka sebagai petugas pemakaman COVID-19 juga dibagikan oleh Herman yang bekerja di TPU Gandus, Palembang. Herman rela tidak bertemu keluarganya untuk sementara waktu karena ia khawatir membawa virus saat pulang ke rumah. Sejak bulan April yang lalu, Herman ditugaskan untuk mengurus pemakaman khusus COVID-19. Di usianya yang tidak lagi muda, Herman mengaku ikhlas demi rasa kemanusiaan yang tertanam sejak ia menerima pekerjaan ini. Pasti. Nah, cuman kita kan istilahnya kalau kita tidak dilaksanakan satu tugas, kedua itu kan istilahnya macam mana kalau warga kita sedang itu sendiri sebenarnya. Dalam menjalankan tugasnya, Herman ditemani oleh keempat rekannya. Ia mendapat upah sebesar Rp750.000 untuk 1 kali pemakaman yang dibagi bersama dengan keempat rekannya. Kalau kami pelobang 750. 750. 5 ada. Dikatakan cukup, tidak. Cuman ya kalau nama-nama ekonomi gitu kan sekarang kan ekonomi kan sulit. Itu yang tepat faktor gitu kan. Saudara, pandemi COVID-19 menjadi berjuta cerita mereka yang melawan COVID-19 dalam sunyi. Jasanya seringkali terlupakan. Petugas pemulasaran kamar jenazah rumah sakit korban COVID-19 menjadi garda terakhir memutus rantai penularan COVID-19 akan berbagi cerita dalam laporan khusus edisi kali ini. Pandemi COVID-19 menjadi berjuta cerita mereka yang berjuang melawan COVID-19 dalam sunyi. Adalah petugas kamar jenazah rumah sakit korban COVID-19. Jasanya sering kali terlupakan, padahal petugas pemulasaran jenazah ini merupakan garda terakhir untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.
Mereka bertanggung jawab agar rantai penularan virus terhenti dan tidak membahayakan petugas penguburan jenazah COVID-19. Agus Wahyudi, petugas kamar jenazah RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, berbagi cerita. Ia bertugas mengurus jenazah korban COVID-19 dengan protokol pemulasaran jenazah sesuai aturan yang berlaku. Kalau untuk jenazah positif, kita lakukan sesuai protokol COVID-19. Untuk probable ya sama saja kita lakukan protokol COVID-19. Kita melakukan perawatan dengan menggunakan APD dan jenazah kita plastik, Mas. Kita plastik lebih dahulu, setelah itu kita kafani, terus kita plastik lagi dan kita masukkan ke kantong mayat, lalu kita pedi, dan pedinya pun kita lem dan paku untuk meminimalisir penularan COVID-19 kepada petugas dan kepada masyarakat. Sepanjang Maret hingga Desember 2020, Agus telah menangani lebih dari 100 jenazah korban virus corona. Meski jumlah tersebut naik setiap harinya, tak membuat Agus merasa lelah dalam bekerja. Agus merasa bangga akan tugas mulianya karena dapat menjadi perwakilan keluarga jenazah COVID-19. Selama bertugas di masa pandemi ini, Agus dan juga rekannya merasa lebih bermanfaat bagi orang lain. Mereka diberi kepercayaan oleh pihak keluarga korban COVID-19 untuk melakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Saya merasa ya alhamdulillah bermanfaat untuk orang lain, bisa membantu orang lain. Untuk dukanya ya yang kita alami, kegiatan tersebut kan nggak kenal waktu, Mas. Jadi tengah malam pun apabila ada jenazah COVID-19 yang harus kita rawat, ya malam hari itu juga kita rawat jenazah tersebut. Di balik rasa harunya, Agus kerap kali dilanda perasaan duka ketika ia mendapat penolakan dari keluarga korban COVID-19 untuk mengurus jenazah sesuai protokol yang telah ditentukan. Di sisi lain, selama masa pandemi, ada pengalaman menarik yang sulit dilupakan Agus. Kita di lapangan, di saat kita memakamkan jenazah COVID-19, ya ada aja masyarakat yang membuli, terus yang ngomong-ngomongnya yang nggak enak lah ya untuk didengar, sepertinya nggak pantas untuk didengar, yaitu yang sulit untuk kita lupakan. Padahal kita ya niatnya kita membantu, Mas, kita membantu untuk pelaksanaan pemakaman tersebut agar supaya masyarakat tersebut juga lebih tenang, tidak khawatir dengan terpapar COVID dari jenazah tersebut. Meski berisiko tinggi terpapar COVID-19, Agus tak pernah terbebani menjalani pekerjaan tersebut. Ya, dukungan dan doa dari keluarga menjadi penyemangat dirinya untuk mengurus jenazah COVID-19. Memberikan semangat untuk tetap melayani, tetap membantu masyarakat untuk melakukan pemakaman atau perawatan jenazah COVID-19. Agus Wahyudi adalah manusia biasa yang tak luput dari rasa takut. Namun, Agus meyakini dirinya bahwa tugas mulia ini bermanfaat untuk khalayak. Ya, jelas, Mas, kita manusiawi, rasa takut untuk tertular COVID-19 itu ada di saya dan teman-teman. Maka dari itu, untuk kita merawat jenazah, pasti kita melakukan perawatan jenazah dengan benar. Agus dan rekannya memiliki cara tersendiri untuk mengusir rasa khawatir dan takut. Ia menghibur diri berjoget ria lengkap dengan alat pelindung diri. Suka duka Agus sebagai petugas pemulasaran jenazah COVID-19 dapat membuka mata bahwa virus ini memang nyata dan berbahaya.
Agus berharap masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama dalam upaya penanganan virus ini, agar tak ada lagi jenazah korban COVID-19 yang harus ditangani. Tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk pemerintah, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, dan kita semua berdoa. Kita di sini juga di rumah sakit pemerintahan, kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu.